Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Horor, tempat di mana suara bisu masa lalu kembali terdengar, tempat di mana kisah-kisah gelap tak pernah benar-benar berakhir. Di balik tirai malam yang sunyi, ada cerita yang tak sempat disampaikan, ada suara yang tak pernah sampai, dan ada rahasia yang selama ini disimpan oleh beang-beang. Bersiaplah, karena apa yang kamu dengar di sini bisa jadi bukan sekadar dongeng. Selamat mendengarkan, dan jangan lupa, jangan sendirian. Langit mulai berubah warna. Cahaya senja menghilang perlahan, digantikan oleh gelap yang turun begitu cepat di lereng Gunung Slamet. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang jatuh di lantai hutan. Suasana desa kecil di kaki gunung itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah warung kopi sederhana yang berdiri tak jauh dari base camp pendakian Bambangan, 5 pemuda tampak duduk melingkar. Cangkir-cangkir kopi mengepul di hadapan mereka. Di balik tawa dan obrolan santai mereka, ada semangat petualangan yang menggebu. Mereka adalah Arif, Bima, Yoga, Damar, dan Rendi, 5 sahabat dari kota yang sudah lama merencanakan pendakian bersama. Usia mereka berkisar antara 22 hingga 25 tahun. Sebagian baru saja lulus kuliah, sebagian lagi sedang sibuk bekerja. Mereka sepakat untuk bertemu dan menikmati liburan dengan mendaki Gunung Slamet, salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Namun malam itu bukan malam biasa bagi masyarakat sekitar. Malam itu adalah malam satu suro. Malam pertama dalam kalender Jawa. Malam yang diyakini sakral. Malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata menjadi sangat. Malam yang seringkali diisi dengan tirakat, doa, dan pengasingan diri. Bukan malam untuk bersenang-senang atau menantang alam, tapi bagi kelima pemuda itu, malam satu suro hanyalah malam biasa. Mereka tidak tumbuh dengan tradisi Jawa yang kental. Mereka tak mengenal mitos-mitos dan larangan yang hidup di tengah masyarakat desa. Bahkan ketika warga sekitar memperlihatkan sikap enggan, mereka hanya menanggapinya dengan senyuman. Yoga, yang paling jahil dan penuh candaan, berseru sambil tertawa, "Gila, malam suro naik gunung. Serasa naik wahana horor." Siapa tahu bisa ketemu Mbak Kunti di jalur. Teman-temannya ikut tertawa, meskipun tidak semuanya lepas. Bima, yang paling tenang di antara mereka, hanya tersenyum kecil. Ia tidak ingin dianggap penakut, tapi hatinya sedikit gelisah. Sejak siang tadi, ia merasa hawa di desa ini berbeda. Udara terasa lebih berat. Matanya beberapa kali menangkap bayangan aneh di antara pepohonan. Tapi ia memilih diam, mencoba tidak menularkannya pada yang lain. Tak jauh dari warung itu, beberapa warga tua tampak memperhatikan. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling berbisik dan menggeleng pelan. Salah satu di antara mereka, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun, mengenakan ikat kepala dan sarung batik, berjalan perlahan mendekati kelompok pemuda itu. Langkahnya mantap, meski pelan. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam. Ia berdiri di dekat meja dan berkata dengan suara berat namun halus, "Anak-anak muda, kalian hendak mendaki malam ini?" Arif mengangguk dengan ramah. "Iya, Kek. Rencana mulai jalan jam 10 malam, biar besok pagi bisa lihat sunrise di puncak." Kakek itu mengangguk pelan, lalu menatap mereka satu persatu. Tatapannya berhenti agak lama pada Yoga, sebelum akhirnya berkata lagi, "Kalian tahu malam ini malam apa?" Randy menjawab cepat, "Malam suro, Kek. Tapi tenang, kami nggak macam-macam, cuma naik gunung, habis itu turun lagi." Kakek itu menarik napas panjang, lalu duduk di kursi bambu di dekat mereka. "Malam satu suro bukan malam biasa, nak. Ini malam di mana gerbang alam lain terbuka. Malam saat para penjaga bangkit dari tidurnya. Gunung Slamet bukan tempat yang bisa kalian datangi semaunya, apalagi di malam seperti ini. Sudah banyak yang hilang tanpa jejak karena tak tahu aturan." Suasana mendadak hening. Tak ada yang berani menjawab. Bahkan tawa Yoga pun terhenti sesaat. Namun seperti biasa, ia mencoba memecah ketegangan dengan gaya bercandanya yang khas. "Wah, tenang aja, Kek. Kita bawa kopi banyak. Kalau penunggunya haus, tinggal duduk bareng sama kita." Arif menepuk bahu Yoga seolah menyuruhnya berhenti. Bercanda. Kakek itu tidak tertawa. Ia hanya menatap mereka, lalu berkata dengan lirih namun jelas, "Kalau kalian tetap naik Joga, ungkapanmu, hormati tempat yang kalian lewati. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Alam bisa saja diam, tapi bukan berarti ia tak mendengar." Setelah berkata begitu, kakek itu berdiri dan meninggalkan mereka. Langkahnya kembali perlahan, namun tetap mantap. Ia tidak menoleh lagi. Kelima pemuda itu saling berpandangan. Damar akhirnya membuka suara, "Gimana? Jadi naik nggak nih?" Arif mengangguk mantap.
kita udah sampai sini. Masa nggak jadi cuma gara-gara cerita orang tua? Kita naik aja. Tapi kita tetap jaga sikap, jangan macam-macam. Yang lain mengangguk pelan. Walaupun dalam hati sebagian dari mereka mulai merasa ragu. Namun semangat petualangan dan rasa gengsi membuat mereka tetap bertahan pada keputusan. Awal, mereka pun bersiap, masing-masing memeriksa carrier, mengisi air, dan memeriksa logistik. Setelah semua lengkap, mereka menuju pos pendaftaran. Langkah mereka mantap, tapi di balik itu semua, udara malam mulai berubah. Angin yang semula sepoi mulai berhenti. Daun-daun tak lagi bergoyang, dan dari kejauhan, terdengar sayup suara aneh. Entah desir angin atau bisikan yang tak dimengerti. Langit terlihat mendung, padahal tidak ada awan. Kabut tipis mulai turun dari lereng atas, menyelimuti jalur setapak yang akan mereka lalui. Tanpa disadari oleh siapapun, malam itu Gunung Slamet tidak sedang tidur. Ia membuka matanya. Ia mendengar suara langkah mereka. Ia mencium aroma tubuh manusia yang akan memasuki wilayahnya tanpa permisi. Dan di antara kelima sahabat itu, satu telah ditandai, satu akan hilang. Satu akan menjadi bagian dari gunung selamanya. Jam menunjukkan pukul 10 malam lebih sedikit. Langit di atas base camp sudah benar-benar gelap. Tak ada bintang, tak juga bulan. Langit terlihat seperti kain hitam yang ditarik rapat, menutupi seluruh langit tanpa celah. Hanya cahaya lampu di sekitar base camp yang menyala redup, seolah enggan menyinari lebih jauh ke dalam hutan. Kelima pemuda itu bersiap dengan perlengkapan lengkap. Carrier besar menggantung di punggung masing-masing. Senter kepala sudah menyala. Sepatu gunung yang kokoh menjejak pelan di jalanan tanah. Beberapa warga yang masih duduk di warung menatap mereka dalam diam. Tak ada lagi nasihat atau larangan, hanya tatapan kosong. Seolah tahu bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang tak bisa dicegah. Arif berjalan paling depan, memimpin rombongan. Di belakangnya menyusul Damar, lalu Randy, Bima, dan yang paling belakang adalah Yoga. Meski baru beberapa menit berjalan meninggalkan base camp, suasana sudah berubah drastis. Begitu kaki mereka memasuki jalur pendakian yang dipagari pepohonan tinggi, hawa malam langsung menyelimuti tubuh mereka seperti kabut halus yang dingin dan lembab. Hutan Gunung Slamet memang terkenal lebat dan sunyi, tapi malam itu kesunyian terasa sangat ganjil. Tak ada suara jangkrik, tak ada serangga. Bahkan suara dedaunan pun nyaris tak terdengar. Langkah kaki mereka yang menjejak tanah seperti satu-satunya suara yang hidup di jalur itu. Setiap helaan napas terdengar jelas di telinga sendiri. Udara di sekeliling terasa berat, seolah dipenuhi sesuatu yang tak terlihat, namun hadir di sana. Tak satu pun dari mereka berbicara. Semua fokus menatap jalur setapak di depan yang hanya diterangi cahaya senter kepala. Sesekali mereka melihat kabut tipis melayang pelan, menari di antara pohon-pohon besar yang menjulang. Pepohonan itu tampak seperti raksasa tua yang diam, mengawasi mereka dari ketinggian dengan akar-akar besar yang menjulur seperti tangan yang siap meraih. Di pos 1, mereka sempat berhenti sejenak, meletakkan carrier dan duduk di atas batu besar. Nafas mulai sedikit berat, bukan karena medan yang sulit, tapi karena suasana yang terus-menerus menekan. Yoga mulai bicara, mencoba mencairkan suasana. Gila, hutan ini sepi banget. Biasanya masih kedengeran suara burung atau apa gitu. Ini mah kayak dikunci. Randy menoleh ke arah Yoga. Sedikit tidak nyaman dengan pilihan kata itu. Kuncian tuh bukan buat sembarang diucap. Yoga tertawa pelan. Ya, maaf. Bercanda doang. Biar nggak tegang. Bima menatap sekeliling dengan kening mengernyit. Ia merasakan sesuatu. Bukan hanya soal sepi, tapi ada perasaan bahwa mereka sedang diperhatikan. Sejak memasuki jalur tadi, pundaknya terasa berat. Dan entah mengapa, langkah mereka terasa lebih pelan dari biasanya. Seolah tanah di bawah kaki menolak untuk dilewati. Arif lalu berdiri dan memberi oba-oba untuk melanjutkan perjalanan. Mereka kembali berjalan. Kali ini menyusuri tanjakan landai yang perlahan-lahan menuntun mereka lebih dalam ke jantung hutan. Di sisi kanan dan kiri, semak-semak rapat mulai menjulang tinggi. Sesekali mereka melewati pohon tua yang batangnya melingkar seperti terpelintir, menghitam, dan ditumbuhi lumut tebal. Tak ada yang berani berkata macam-macam lagi. Mereka hanya saling memberi isyarat lewat gerakan tangan dan tatapan mata. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah persimpangan kecil yang hanya ditandai oleh akar pohon besar yang membelah jalur. Arif menghentikan langkah dan berkata pelan, "Kita ke kiri." Jalur ke kanan itu buat teknikal, susah, dan jarang dilewati. Mereka pun mengikuti jalur kiri, yang sedikit lebih curam tapi masih memungkinkan untuk dilalui. Kabut mulai turun lebih tebal.
Cahaya dari senter kepala mereka hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di balik kabut, bayangan pohon-pohon besar terlihat samar, berdiri seperti siluet hitam yang menakutkan. Tanpa sadar, langkah mereka semakin rapat satu sama lain. Tiba-tiba, sebuah bau aneh tercium. Bau anyir bercampur tanah basah. Bima menghentikan langkah dan menoleh ke belakang. "Kalian cium gak bau itu?" tanyanya pelan. Damar mengangguk. "Cium kayak bau darah dicampur tanah." Yoga mencium tangannya sendiri dan bercanda. "Wah, jangan-jangan itu bau kaos kakiku?" Tak ada yang tertawa. Kali ini, lelucon Yoga tidak berhasil mencairkan suasana. Bahkan dirinya sendiri mulai merasa tidak nyaman. Bau itu semakin menyengat, lalu perlahan menghilang begitu saja. Seolah hanya lewat sebentar untuk memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di dekat mereka. Mereka terus melangkah. Akhirnya sampai di pos 2, yang ditandai oleh sebuah papan tua dan bangku kayu reot yang nyaris ambruk. Di sini, mereka kembali berhenti. Angin mulai bertiup, tapi bukan angin segar seperti biasanya. Angin ini dingin dan membawa serta bisikan. Suara lirih yang tak bisa dimengerti, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Yoga, tanpa bicara apa-apa, berjalan ke semak-simak tidak jauh dari tempat mereka duduk. Ia ingin buang air kecil, tapi tanpa berpikir panjang, ia langsung melakukannya tanpa permisi, tanpa minta izin, bahkan sambil bersiul kecil. Sementara itu, Bima yang melihatnya hanya bisa menatap dengan rahang mengatuk. Ia ingin memperingatkan, tapi terlambat. Yoga selesai dan kembali dengan santai. "Wah, lega banget. Maaf ya, semak-semak," ucapnya sambil terkekeh. Bima mendekat dan bicara pelan. "Yok, itu tadi tempat keramat. Kakek tadi bilang, jangan sembarangan." Yoga menjawab enteng. "Yaelah, gue cuma pipis doang. Masa gitu aja dimasukin hati?" Arif menghampiri mereka dan langsung menyuruh semua untuk kembali lanjut jalan. Ia merasa terlalu lama beristirahat. Di pos ini hanya akan menambah beban pikiran. Tapi tanpa mereka sadari, saat Yoga kencing sembarangan di semak dekat pohon tua tadi, alam sudah menandai tempat itu bukan sembarang semak. Di sana ada penjaga, ada penguasa hutan yang telah terganggu. Dan di saat itu juga, meski tak terlihat, satu di antara mereka mulai diikuti. Kabut semakin tebal. Cahaya dari senter kepala kelima pendaki itu tampak redup, tertelan oleh embun dan asap putih yang melayang pelan di udara. Jalur pendakian kini semakin sempit, dan suara-suara dari alam seolah benar-benar hilang. Tak ada binatang malam, tak ada desiran angin, hanya napas mereka yang terdengar, berembus berat, diselingi gesekan langkah kaki dengan tanah dan kerikil. Setelah meninggalkan pos 2, mereka berjalan dengan langkah lebih lambat, bukan hanya karena medan yang menanjak, tapi karena sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan kata-kata. Perasaan tidak nyaman itu mulai merayap masuk ke hati masing-masing. Sejak Yoga buang air kecil sembarangan di dekat pohon besar tanpa meminta izin, suasana berubah drastis. Hawa di sekitar mereka seperti berubah wujud, menjadi lebih dingin dan menekan. Tapi hanya Bima yang menyadarinya dengan jelas. Sisanya menepis perasaan itu, menganggapnya bagian dari kelelahan dan sugesti malam. Yoga sendiri terlihat santai, bahkan ia kembali mengeluarkan lelucon, berusaha mencairkan ketegangan yang tak terucap. Ia melangkah lebih dulu, memutar badannya sambil berjalan mundur. Lalu berkata dengan nada bercanda, serious day. Kalian semua ini terlalu tegang. Ini pendakian, bukan uji nyali. Santai aja, nikmati malam. Siapa tahu ada hantu lewat. Bisa, kita ajak foto bareng." Tawa kecil keluar dari mulutnya. Tapi kali ini, tidak ada yang benar-benar tertawa. Damar hanya melirik ke arah Yoga, lalu menatap kembali ke depan. Randy memilih diam. Arif, yang memimpin di depan, hanya melanjutkan langkahnya sambil menarik napas panjang. Bima masih terus memperhatikan keadaan sekitar. Matanya awas dan sesekali menengok ke belakang. Mereka berjalan lagi, menyusuri jalur sempit yang diapit pohon-pohon tinggi. Daun-daun lebat di atas kepala seperti membentuk lorong alami yang gelap. Cahaya bulan, kalaupun ada, tak bisa menembus sela-sela di antara ranting itu. Kabut yang menggantung kini terasa seperti tirai gaib, menutupi pandangan mereka dan membuat dunia di sekitar terasa lebih kecil, lebih sunyi, dan lebih mencekam. Setelah berjalan sekitar 20 menit dari pos 2, mereka tiba di sebuah area datar kecil, tempat yang biasa digunakan pendaki untuk beristirahat. Ada satu batu besar di tengah area itu, dikelilingi akar pohon dan semak liar. Arif berhenti dan memberi isyarat untuk istirahat sebentar. Carrier dilepaskan, dan mereka duduk. Dalam lingkaran, Yoga melemparkan dirinya ke atas tanah sambil tertawa. Akhirnya bisa duduk juga. Lutut gue udah teriak-tariok dari tadi. Ia membuka botol minum,
meneguknya sambil melirik ke arah semak di ujung area. Kalian sadar nggak? Sejak tadi kita kayak diawasi, tapi yang ngawasin tuh diem aja. Misterius gitu kayak embiak kerudungan putih, ujarnya sambil tertawa, lalu berpura-pura melambaikan tangan ke semak. Hai mbak, ikut naik bareng kita yuk. Damar langsung menoleh tajam. Yok, cukup, jangan asal ngomong. Tawa Yoga langsung terhenti, tapi berusaha menyembunyikan ketegangannya dengan senyum paksa. Serius Dam, gue cuma bercanda. Masa gitu aja dimarahin sih? Bima ikut bicara. Dengan nada lebih tenang namun tegas. Jok, ini bukan soal bercanda atau enggak. Dari tadi suasana udah gak beres. Jangan bikin makin berat. Yoga akhirnya diam. Ia menunduk dan memainkan botol. Minumnya, wajahnya yang biasanya ceria, kini terlihat lebih pucat. Meskipun ia masih mencoba bersikap santai, dalam hatinya mulai muncul rasa was-was. Ia juga merasakan perubahan atmosfer malam ini. Tapi ia tak mau menunjukkannya. Ia pikir, selama bisa tertawa dan bersikap biasa, maka rasa takut itu tidak akan tumbuh. Tapi nayatannya, semakin ia berusaha bercanda, semakin dalam ketakutannya sendiri mengakar. Sementara itu, Arif menyalakan lampu kecil dan membuka peta jalur. Pendakian, dari sini kita butuh waktu sekitar 1 jam lagi ke pos 3. Medannya lebih curam, tapi bisa kita lewati. Setelah itu, kita bisa buka tenda di area datar dekat sumber air. Istirahat, lalu lanjut subuh ke puncak. Yang lain mengangguk, mereka kembali bersiap. Namun ketika Randy hendak memakai kembali carrier-nya, ia tiba-tiba merasa seperti ada sesuatu yang menyentuh bahunya dari belakang. Refleks ia menoleh, tapi tak ada apapun di sana. Hanya bayangan pohon dan semak yang bergoyang pelan. Wajah Randy berubah. Ia menatap Bima dan berbisik, barusan kayak ada yang nyenggol gue. Bima tidak menjawab, ia hanya menatap balik dengan mata lebar, karena pada saat yang sama, ia juga melihat sesuatu, seperti bayangan putih, melintas cepat di balik pepohonan. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Yuk, lanjut, kata Arif tiba-tiba, memotong keheningan. Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya, seperti mencoba melawan rasa takut yang mulai menggigit dari dalam. Mereka pun melanjutkan pendakian, kali ini dalam diam. Tak ada lagi candaan, tak ada lagi tawa. Bahkan Yoga yang biasanya paling ribut, kini hanya menunduk sambil berjalan. Sesekali menoleh ke belakang dengan gelisah. Dan entah sejak kapan, mereka mulai merasa bahwa langkah mereka tak lagi hanya 5. Ada langkah lain, samar, mengikuti dari belakang, tak terlihat. Tapi terasa, sejak insiden kecil itu di pos 2, malam sudah berubah. Udara membawa sesuatu yang tak kasat mata. Gunung Slamet tidak diam. Ia telah terganggu. Dan salah satu dari mereka telah dipilih. Sebuah kesombongan kecil, sebuah ucapan ceroboh, telah membuka celah bagi sesuatu untuk masuk, tapi mereka belum tahu. Mereka masih mengira bahwa semua ini hanya perasaan. Mereka belum sadar bahwa dari titik ini, perjalanan mereka bukan lagi sekadar mendaki gunung, tapi sedang berjalan di antara dua dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Dan seseorang dari mereka sudah mulai dilirik untuk dijadikan tumbal. Langkah demi langkah terus mengikis jarak mereka dengan pos 3. Tapi malam terasa semakin berat. Hutan di sekitar mereka kini benar-benar pekat, seakan cahaya dari senter kepala hanya menyinari jalur sejauh 2 atau 3 meter ke depan. Sebenarnya adalah kegelapan mutlak yang diam, menunggu. Pohon-pohon yang tadi berdiri tegak kini terasa lebih rapat, lebih tinggi dan lebih menekan. Suara-suara dari alam tetap hilang entah kemana. Tidak ada serangga, tidak ada gesekan daun, bahkan angin pun seolah enggan lewat. Hening yang hadir bukan lagi hening biasa. Hening ini membuat telinga terasa berdengung, seakan dunia sedang menahan napas. Kelima pendaki itu berjalan dalam diam. Wajah mereka mulai lelah, bukan hanya karena medan dan dingin, tapi juga karena tekanan mental yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya, tapi mereka bisa merasakannya, bahwa malam ini ada yang mengawasi. Bukan satu, tapi banyak. Seperti mata-mata yang tersembunyi di balik setiap batang pohon, di balik kabut dan akar-akar tua yang menjulur. Randy, yang berjalan di urutan ketiga, mulai sering menengok ke belakang. Ia merasa seperti ada langkah yang mengikuti mereka. Langkah pelan dan ringan. Tapi tiap kali ia berhenti dan menoleh, tak ada apa-apa. Hanya kabut dan bayangan gelap pohon-pohon besar. Sesekali, suara seperti bisikan singkat terdengar di telinganya. Tidak jelas apa isinya, tapi seperti suara lirih perempuan, dekat sekali, seolah tepat di belakang telinganya. Ia menoleh cepat, tapi kosong. Ia menoleh ke arah Bima yang berada tepat di belakangnya.
Namun Bima justru menunduk dengan wajah muram, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Damar, yang biasanya tenang, kini tampak lebih gelisah. Langkahnya kaku, dan matanya beberapa kali melihat ke semak simek di sisi jalur. Ia merasa seperti ada bayangan putih yang mengikuti dari jauh. Tidak melayang, tapi berdiri. Seperti manusia, berdiri diam, menatap. Kadang terlihat hanya beberapa detik, lalu hilang. Tapi cukup untuk membuat tengkuknya terasa dingin. Sementara itu, Yoga yang biasanya paling banyak bicara, kini benar-benar diam. Ia berjalan sambil memeluk tubuhnya sendiri. Rasa hangat dari jaket gunungnya seolah tidak cukup melindunginya dari dingin yang tiba-tiba menembus tulang. Ia merasa tubuhnya enteng, namun kepala terasa berat. Sejak tadi, pandangannya berkunang, napasnya sedikit sesak, dan ia merasa kakinya seperti berjalan sendiri. Ia sempat berbisik pada diri sendiri. Apa karena kecapekan? Atau karena tadi gue pipis sembarangan? Pertanyaan itu hanya menggema dalam benaknya. Tak ada jawaban, tapi dalam diam, tubuhnya semakin tak karuan. Ia mulai merasa seperti ada yang menempel di punggungnya. Bukan carrier, tapi sesuatu yang dingin dan berat seperti tangan. Atau mungkin lebih dari itu. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah jalur yang membelah dua batu besar. Jalur ini sempit dan hanya cukup dilewati satu orang. Di sisi kiri, tebing menjulang dengan akar-akar mencuat. Di sisi kanan, jurang dalam tertutup kabut. Di antara dua batu besar itu, suasananya berubah drastis. Seperti masuk ke dalam ruang yang berbeda. Lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih pengap. Bima menghentikan langkahnya. Ia menatap batu besar di sebelah kirinya. Batu itu tak seperti batu biasa. Permukaannya basah, licin, dan sedikit memantulkan cahaya senter. Tapi yang membuat Bima diam, bukan itu. Ia melihat goresan seperti lambang atau huruf tertulis samar di permukaan batu itu. Seperti tulisan kuno, atau mungkin seperti cakaran, tapi terlalu rapi untuk sebuah cakaran binatang. Ia menoleh ke belakang dan berbisik, "Lihat batu ini, kayak ada yang aneh." Damar mendekat, memperhatikan. Ia mengangguk pelan. Iya, kayak tulisan, tapi bukan tulisan biasa. Yoga, yang baru akan melewati batu itu, tiba-tiba berhenti. Matanya kosong menatap ke depan. Tubuhnya membeku. Ia melihat sesuatu. Tepat di sisi jalur, di balik kabut tipis, berdiri sosok putih. Tinggi, kurus, tak bergerak. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi dari bentuk tubuhnya, Yoga tahu itu bukan manusia. Sosok itu berdiri mematung. Kepalanya sedikit miring, seolah sedang memperhatikan mereka. Sosok itu tidak melayang. Dengan kaku, dia menatap langsung ke arah Yoga. "Arif," bisik Yoga pelan. "Lihat depan, ada yang..." Namun saat Arif menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Hanya kabut, hanya hening. "Lu lihat apa?" tanya Arif. Yoga tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, wajahnya pucat, tangannya bergetar. Ia sadar, apapun yang dilihatnya tadi bukan halusinasi. Terlalu jelas, terlalu nyata, dan entah kenapa, sosok itu seakan tahu bahwa ia yang telah melanggar, ia yang telah mengotori tempat ini, ia yang tak meminta izin. Perjalanan dilanjutkan, tapi kini langkah mereka menjadi semakin berat. Bukan hanya karena kelelahan, tapi karena ketakutan yang perlahan mulai mencengkeram jiwa. Tubuh mereka seperti menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Gunung ini hidup, dan malam ini ia bangun. Setiap tikungan terasa seperti jebakan, setiap semak seperti tempat persembunyian. Mereka mulai merasa seperti berada dalam pusaran, di mana waktu berjalan lambat dan arah menjadi kabur, seperti berputar-putar di tempat yang sama. Bahkan Arif mulai merasa jalur ini aneh. Beberapa batu dan akar tampak familiar, seperti telah dilewati tadi. Tapi itu tidak mungkin. Jalur gunung tidak pernah kembali ke titik yang sama, kecuali jika ada yang bermain di dalamnya. Bima berjalan mendekati Arif dan berkata pelan, "Lo, ngerasa nggak sih kita muter-muter?" Arif hanya mengangguk. Bibirnya mengatup rapat. Mereka memutuskan untuk berhenti sebentar dan meminum air. Tapi suasana semakin tidak wajar. Udara mendadak sangat dingin. Nafas terlihat seperti asap. Damar yang duduk di atas batu kecil tiba-tiba menjerit pelan dan berdiri terburu-buru. Tangannya refleks menopok-nepok bagian belakang celananya. Ada yang pegang. "Sumpah, tadi kayak ada yang duduk di belakang gue," katanya dengan suara bergetar. Tak ada yang merespons. Karena diam-diam, mereka semua merasakan hal serupa. Malam satu suro bukan malam biasa. Itu sudah jelas. Dan kini,
Kelima pemuda ini telah menyadari bahwa pendakian mereka tidak lagi seperti yang dibayangkan. Apa yang mereka rasakan bukan lagi sugesti. Gunung Slamet sedang menunjukkan wajah lainnya. Wajah yang selama ini tersembunyi dari manusia. Wajah yang hanya muncul saat waktunya telah tiba. Dan waktunya adalah malam ini. Langit perlahan berubah. Kabut malam mulai menipis, digantikan siluet pucat cahaya pagi yang mulai muncul dari ufuk timur. Namun sinar itu belum mampu menghangatkan suasana. Dingin masih menggigit, menusuk kulit hingga ke tulang. 5 pen itu kini berhenti di sebuah area lapang yang dipenuhi akar pohon dan batuan besar. Mereka memutuskan beristirahat sebelum melanjutkan ke pos 3. Letaknya tidak jauh dari jalur utama, namun suasananya cukup tersembunyi. Sebuah tanah datar kecil yang cukup untuk mendirikan tenda atau sekadar melepas lelah. Di sekitarnya berdiri pepohonan tinggi, sebagian pohon tua dengan batang hitam dan daun-daun rimbun yang menghalangi cahaya. Kabut pagi menggantung rendah, menutupi pandangan hanya sampai lutut. Tempat ini sunyi, bahkan terlalu sunyi. Mereka meletakkan carrier dan duduk saling membelakangi, mencoba menenangkan diri. Tidak ada percakapan, masing-masing terdiam dalam pikirannya sendiri. Ketegangan yang mereka alami sejak pos 2 belum juga reda, bahkan semakin terasa mencekik. Yoga, yang sejak tadi paling pendiam, duduk dengan pandangan kosong menatap pepohonan di seberang jalur. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tak lagi bersuara, tak ada lelucon, tak ada canda. Bibirnya kering, dan sesekali tubuhnya menggigil, entah karena udara dingin, atau karena rasa takut yang mulai tumbuh dari dalam. Arif mendekat dan menepuk bahunya. "Lo nggak apa-apa, Jok?" Yoga tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Lalu perlahan berdiri dan berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Gue pipi sebentar." Tanpa menunggu jawaban, Yoga melangkah ke balik semak masuk ke area. Hutan di sisi kanan. Langkahnya tenang, tapi ganjil. Seperti orang yang berjalan dalam mimpi. Ia tak membawa senter, tak pula menoleh ke belakang. Hanya menyibak semak dan hilang di balik kabut. Awalnya tak ada yang curiga. Semua mengira Yoga hanya ingin buang air kecil seperti sebelumnya. Tapi waktu terus berjalan. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Dan Yoga belum kembali. Damar berdiri. "Kok lama banget sih?" Arif mulai merasa cemas. Ia memanggil, "Yak, cepetan. Kita mau lanjut jalan." Tak ada jawaban. Hutan tetap sunyi. Randy ikut memanggil. Suaranya lebih keras, "Yoga, lo di mana?" Masih tak ada sahutan. Tak ada suara langkah, tak ada jawaban, hanya hening. Kabut pagi seolah menelan suara mereka, seolah menelan segalanya. Bima langsung berdiri dan mengambil senter. Meskipun cahaya pagi mulai menyebar. "Gue cari ke arah sana, dekat semak tempat dia masuk tadi." Arif dan Randy ikut menyusul. Mereka menyibak semak dan ranting, mencari jejak, tapi tak ada yang ditemukan. Tidak ada suara. Tidak ada bekas tapak kaki. Tanah masih lembab, tapi tidak menunjukkan bekas dilalui orang. Setelah beberapa meter masuk ke hutan kecil itu, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka saling berpandangan. Sepasang jejak kaki, namun hanya satu arah, menuju ke dalam, tanpa jejak kembali. Seolah Yoga masuk, tapi tidak keluar. Lebih dalam lagi mereka menyusuri, memanggil berulang-ulang, tapi hutan di pagi hari itu terasa semakin luas dan asing. Setiap langkah terasa seperti masuk ke tempat yang bukan milik manusia. Tempat yang tak mengenal logika. Tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia, bahkan tidak ada suara burung sekalipun. Seolah semua kehidupan memilih menjauh. Sampai akhirnya Arif menghentikan langkahnya. Ia melihat sesuatu di balik pohon besar. Sebuah jaket. Jaket Yoga tergantung begitu saja di dahan kecil. Rapi, tidak sobek, tidak kotor, tapi juga tidak masuk akal. Kenapa jaket itu bisa di sana? Randy mendekati jaket itu perlahan. Ia meraihnya dengan ragu. Tapi ketika disentuh, dahan tempat jaket tergantung patah sendiri. Jaket jatuh ke tanah, seperti tubuh yang kehilangan nyawa. "Ini nggak beres," ucap Bima pelan. "Dia nggak mungkin jalan ke sini sendiri. Jauh banget dari tempat kita tadi." Arif mengangguk. "Kayaknya kita harus balik dulu ke tempat semula. Kalau dia masih nggak muncul, kita turun cari bantuan." Mereka kembali ke tempat awal. Tapi hingga matahari naik lebih tinggi dan kabut mulai menghilang, Yoga tidak kembali. Mereka mulai panik, terlebih saat mengecek carrier Yoga yang masih utuh di tempat semula. Semua barangnya lengkap. Jaketnya sudah mereka temukan tergantung misterius. Sepatunya masih berada di sebelah carrier. Tapi orangnya hilang. Tak ada jejak darah. Tak ada suara minta tolong. Seolah Yoga lenyap begitu saja. Hilang di tengah hutan yang tadi begitu sunyi. Seperti ditelan oleh gunung. Damar mulai menangis pelan. Menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu ini bukan
Kejadian biasa, Randy duduk dengan wajah kosong. Bima menatap tanah sambil gemetar. Hanya Arif yang mencoba tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Mereka mencoba naik sedikit ke arah pos 3, berpikir mungkin Yoga tersesat ke atas. Tapi hasilnya nihil. Mereka kembali ke titik awal. Hutan tetap diam. Bahkan kabut yang tadi perlahan hilang kini mulai turun kembali, menutup jalur, menelan harapan akhirnya. Dengan perasaan hancur, mereka memutuskan turun. Keputusan terberat yang harus mereka ambil meninggalkan seorang teman yang belum ditemukan. Tapi mereka tahu, semakin lama mereka tinggal, semakin besar kemungkinan mereka juga ikut hilang. Sebelum melangkah turun, Bima berdiri menghadap hutan. Ia berkata pelan, dengan suara bergetar, "Kalau kamu bisa dengar, Yok, kita nggak ninggalin kamu. Kita akan cari bantuan. Tunggu di sini. Tolong, tunggu." Namun yang menjawabnya hanya suara dedaunan yang bergerak pelan, dan angin yang kembali datang, membawa hawa dingin yang menusuk. Hari itu, Gunung Slamet mencatat satu lagi nama dalam diamnya. Satu lagi manusia yang datang tanpa izin, dan tak pernah kembali. Dan bagi 4 pemuda yang tersisa, pendakaian ini berubah menjadi mimpi buruk paling kelam dalam hidup mereka. 4 orang tersisa, Arif, Bima, Randy, dan Damar. Mereka berdiri dalam diam di tengah hutan, di atas jalur yang sudah tak lagi terasa seperti jalur pendakian. Mereka tahu mereka harus turun, tapi kaki seolah enggan melangkah. Seakan bumi tempat mereka berpijak sedang menahan, menggenggam, dan tak ingin melepas. Yoga, sahabat mereka, sudah menghilang, tanpa jejak, tanpa suara, hanya jaket dan barang bawaannya yang tertinggal. Mereka sudah mencarinya ke segala arah, meneriakkan namanya puluhan kali, tapi tak ada jawaban. Bahkan Gema pun tidak. Seolah suara mereka hilang, ditelan oleh kabut, dibungkam oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Akhirnya, Arif mengambil keputusan yang berat. Dengan napas yang tidak teratur dan wajah menegang, ia berkata pelan, "Kita harus turun, kita bantuan. Kita lapor ke base camp." Tak ada yang membantah. Mereka tahu, bertahan di sini hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Damar masih sesekali menoleh ke belakang, ke arah di mana Yoga terakhir terlihat. Tapi dia sadar, jika mereka terus menunggu, mereka pun bisa jadi korban berikutnya. Langkah demi langkah mereka ambil dengan berat. Jalur yang tadinya mereka lewati beberapa jam lalu kini terasa asing, seperti berubah bentuk. Arah mata angin seperti kehilangan logika. Pohon-pohon terlihat sama, batu-batu terlihat berulang, seperti mereka tersesat dalam jalur yang seharusnya mereka kenali. Kabut pagi tidak juga menghilang, malah semakin pekat. Matahari seperti enggan menampakkan diri. Cahaya hanya menggantung pucat di langit. Dingin mulai menusuk kulit, menembus jaket dan sarung tangan mereka. Dalam perjalanan turun itu, gangguan mulai muncul. Langkah pertama terasa berat. Bima tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ia memegang dadanya, wajahnya pucat, kayak nggak bisa napas, katanya pelan. Arif mendekat dan menopangnya. "Tenang, minum air dulu." Tapi saat Arif meraih botol minumnya, ia melihat sesuatu. Dari sudut matanya bayangan putih melintas cepat di antara pohon. Ia langsung menoleh, tapi tidak ada apapun di sana. Bayangan itu bukan halusinasi. Ia terlalu nyata dan terlalu cepat untuk bisa dijelaskan oleh logika. Randy, yang berjalan paling belakang, tiba-tiba berhenti juga. Ia merasa seperti ada yang menarik tali ranselnya. Ia menoleh. Tidak ada siapapun, tapi saat ia membuka tasnya, ia kaget isi tasnya acak-acakan, seolah seseorang telah mengobrak-abrik isinya. Padahal tas itu tidak pernah dibuka sejak pagi tadi. Ini nggak mungkin. Ini bukan karena kebuka sendiri, gumamnya. Mereka semua mulai merasa panik, bukan karena lelah, tapi karena gangguan itu mulai terasa fisik. Bukan lagi bisikan, bukan lagi bayangan, tapi sesuatu yang benar-benar ikut bersama mereka. Turun gunung. Setelah beberapa ratus meter berjalan, mereka sampai di persimpangan jalur yang sangat familiar. Jalur ini tadi malam mereka lewati, seharusnya mengarah kembali ke pos 2. Tapi saat mereka berjalan ke arah kanan, yang mereka kira jalur kembali, mereka tiba-tiba berada di tempat yang sama lagi. Pohon tumbang, batu besar, akar melingkar. Semua terlihat identik. Damar menghela napas gemetar. "Kita muter lagi. Kita balik ke tempat yang sama." Arif mulai gelisah. Ia memeriksa peta di tangannya, mencoba membaca arah kompas, tapi jarumnya berputar terus, tidak stabil, seolah magnet alam sedang kacau. "Kita kesasar," ucap Arif lirih. "Nggak mungkin, kita udah lewat sini tadi. Ini harusnya arah balik." Randy mulai panik, tapi mereka semua tahu ini bukan kesalahan manusia.
Ini permainan dari sesuatu yang tak terlihat. Jalur telah diputar, arah telah dikacaukan, seperti mereka sedang dijebak. Dibuat berputar agar kelelahan, agar takut, agar menyerah. Dan saat ketakutan mereka mencapai puncaknya, gangguan itu menjadi lebih nyata. Dari balik pepohonan, suara tawa kecil terdengar. Tawa perempuan, pelan, tapi menggema jelas di antara batang pohon yang diam. Mereka menoleh cepat. Bima langsung menyorotkan senternya ke segala arah. Siapa itu? Tak ada jawaban, tapi tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih menyusap, telinga. Lalu tiba-tiba, dari arah kanan, sebuah batu meluncur deras, hampir mengenai kaki Randy. Batu besar terguling dari semak. Astaga! Randy terjatuh ke belakang. Ada yang lempar, teriaknya. Tapi siapa? Di sini tidak ada siapa-siapa. Hanya mereka berempat. Arif menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, jika mereka tidak segera bertindak, mereka bisa benar-benar kehilangan arah. Atau kehilangan nyawa. Kita berdoa, ucapnya pelan. Kita semua diam sebentar. Duduk, minta maaf. Siapa tahu, ini karena salah kita. Mereka pun duduk saling membentuk lingkaran. Meskipun tubuh gemetar dan napas tersengal, mereka berusaha memejamkan mata. Berdoa dalam hati meminta perlindungan, meminta petunjuk. Tak lama setelah itu, kabut mulai bergeser. Udara yang tadi pekat perlahan menjadi lebih ringan. Suasana menjadi sedikit lebih terang. Cahaya matahari pagi mulai menerobos masuk di sela-sela dahan. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara ayam berkokok. Suara yang sangat biasa, tapi di tengah suasana penuh tekanan ini, suara itu terasa seperti anugerah. Tanda bahwa peradaban bahwa desa tidak jauh dari sana. Arif berdiri. Ayo, kita ikutin suara itu. Mereka pun berjalan ke arah suara, melewati jalur yang sedikit menurun, penuh batu dan akar licin. Setiap langkah mereka kini lebih cepat. Nafas mulai ringan, tekanan perlahan berkurang, hingga akhirnya, setelah lebih dari 1 jam berjalan dengan campuran rasa takut, gelisah dan harapan, mereka melihat atap rumah dari kejauhan. Sebuah desa kecil di kaki Gunung Slamet, tempat mereka memulai semuanya. Mereka telah turun, tapi bukan berarti mereka bebas. Wajah mereka pucat, mata sembab, tubuh lelah. Tapi yang paling parah adalah luka. Di dalam luka karena kehilangan teman, luka karena rasa bersalah, dan luka karena tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Seseorang dari mereka hilang, dan mereka tahu itu bukan karena tersesat, bukan karena hewan liar, tapi karena Gunung Slamet telah memilihnya, tumbal malam satu suro. Langkah terakhir mereka menapaki jalan setapak berdebu di kaki gunung. 4 pemuda itu Arif, Bima, Randy, dan Damar turun dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan mata yang tampak sayu, seolah seluruh tenaga telah habis terkuras. Namun bukan karena fisik semata, ada beban lain yang mereka bawa turun dari atas. Rasa kehilangan rusa bersalah, dan rasa takut yang belum selesai. Base camp Gunung Slamet pagi itu tampak sepi. Hanya ada 1 atau 2 pendaki yang duduk sambil menyeduh kopi. Wajah mereka tampak tenang, tidak tahu apa-apa. Sementara di sisi lain, 4 pemuda ini datang membawa cerita yang tak bisa mereka jelaskan dengan kote-kata sederhana. Seorang penjaga base camp yang berusia sekitar 40-an berdiri dari kursinya. Wajahnya langsung berubah saat melihat ke-4 pemuda itu. Mereka terlihat tidak seperti pendaki biasa. Terlalu lesu, terlalu hening, terlalu kosong. Arif berjalan ke depan, menghampiri penjaga itu. Dengan suara parau, ia berkata pelan, "Pak, tolong, teman kami hilang." Penjaga base camp langsung berdiri tegak. Hilang? Di atas? Arif mengangguk. Namanya Yoga. Dia terakhir terlihat habis subuh. Gak jauh dari pos 2. Dia bilang mau pipis. Habis itu gak balik. Kita udah cari kemana-mana, tapi hilang. Kayak lenyap. Penjaga itu menghela napas panjang. Ia menatap satu persatu wajah mereka. Lalu pelan-pelan, ia menurunkan pandangannya ke tanah. Sebelum akhirnya berkata, "Kalian naik semalam ya?" Randy menjawab cepat, "Iya, kita mulai jalan sekitar jam 10 malam." Penjaga itu mengangguk pelan. Matanya tajam tapi penuh iba. "Berarti kalian naik pas malam satu suro." Suasana mendadak hening. Hanya suara angin pagi yang menyusup dari sela-sela bangunan kayu tua itu. Ucapan si penjaga seolah menjadi pengunci bahwa kejadian yang mereka alami bukan semata-mata kesalahan pendakian, bukan sekadar tersesat, Mas. Lanjut penjaga itu dengan nada hati-hati. "Saya tanya satu hal. Si Yoga ini sempat kencing sembarangan gak di hutan?" Damar dan Bima langsung saling pandang. Arif menandok. Randy menjawab pelan, "Iya, Pak. Di dekat pos 2, dia pipis.
di semak-semak. Kami sudah peringatin, tapi dia bercanda terus. Penjaga itu duduk kembali di kursinya, lalu menatap jauh ke arah gunung. Saya bukan dukun, tapi saya sudah puluhan tahun jaga di sini. Saya tahu malam satu suro itu, malam sakral, terutama di Gunung Slamet. Gunung ini bukan sekadar gunung. Di atas sana ada yang jaga, ada yang menunggu, bukan buat disembah, bukan buat ditakuti, tapi buat dihormati. Ya, diam sejenak, lalu melanjutkan. Saya sudah sering dengar cerita orang hilang, kebanyakan waktu-waktu seperti itu. Mereka yang naik di malam-malam keramat, apalagi tanpa permisi. Yang datang cuma 4, turun juga 4, tapi yang pulang gak semuanya manusia. Ucapan itu menggantung di udara, membuat dada keempat pemuda itu semakin berat. Mereka menatap si penjaga dengan tatapan campur aduk. Bingung, marah, takut, tak percaya, tapi juga merasa semua ucapan itu. Ada benarnya, Pak? Tanya Bima. Kami harus gimana? Bisa cari tim SAR atau gimana caranya cari dia? Penjaga itu berdiri kembali. Bisa, nanti saya bantu lapor ke pihak relawan. Tapi biasanya kalau dalam waktu 24 jam gak ada kabar, itu ya artinya sudah diambil. Kadang bisa balik, tapi kebanyakan enggak, kecuali ada gantinya. Arif langsung menatap tajam. Maksudnya, tumbal? Penjaga basecamp itu tak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk perlahan. Jawabannya cukup untuk membuat Randy mundur satu langkah. Menutup mulutnya sendiri. Damar langsung duduk di bangku panjang dengan tubuh gemetar. Saya tahu kalian anak kota. Nggak semua orang percaya hal kayak gini. Tapi Gunung Slamet itu punya aturan. Tempat tertentu itu sakral. Apalagi yang ditandai pohon besar bata berlamet. Atau semak yang rimbunnya nggak wajar. Itu biasanya jadi pintu atau pos jaga. Salah satu dari kalian mungkin sudah menginjak tempat yang nggak seharusnya. Bima akhirnya berkata dengan suara bergetar. Yoga pipis di dekat pohon tua. Ada semak-semak dekat akar besar. Dia malah sempat bercanda, ngatain itu toilet para hantu. Si penjaga mengusap wajahnya perlahan. Itu udah cukup buat bikin marah. Dan kalau sudah begitu, kalian cuma bisa berdoa. Karena kalau sudah diambil, baliknya, tergantung niat yang bawa pergi. Sunyi kembali, tak ada satupun dari mereka yang bicara. Dalam diam, Arif menggenggam tangan. Ia menatap ke arah jalur pendakian. Pandangannya kosong, namun dalam. Ia teringat semua tawa yoga selama perjalanan. Semua lelucon receh yang tak pernah berhenti. Semua celoteh yang kini berganti jadi hening dan kehilangan. Mereka melapor resmi ke pos SAR. Sebuah pencarian akan dilakukan. Tapi mereka tahu, meskipun tim penyelamat bergerak, hati mereka tahu jawabannya. Yoga tidak hilang karena terjatuh, tidak karena tersesat, bukan karena cuaca, tapi karena ia telah menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Dan kini, malam satu suro telah memilihnya. Hari itu, Gunung Slamet tertutup kabut tipis yang menggantung sejak pagi. Udara masih dingin, meski matahari sudah tinggi. Suara burung terdengar samar di kejauhan. Tapi suasana di sekitar basecamp tetap berat, seakan seluruh alam ikut menyimpan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum dikembalikan. Setelah melaporkan kejadian hilangnya Yoga, 4 sahabatnya hanya bisa duduk diam di pos mereka menunggu kabar, menunggu keajaiban. Tapi di hati mereka, masing-masing tahu, ini bukan sekadar orang hilang, ini bukan pendakian biasa, ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih tak terjamah dari yang bisa dijelaskan oleh akal manusia. Tim SAR lokal bersama relawan setempat mulai bergerak sekitar pukul 9 pagi. Mereka terdiri dari 5 orang, 2 relawan yang mengenal jalur Gunung Slamet seperti punggung tangan mereka, dan 3 petugas resmi. Peralatan lengkap mereka bawa, peta, GPS, tali karmantel, bahkan anjing pelacak. Semuanya dilakukan sesuai prosedur. Tapi yang mereka hadapi bukan hanya medan. Mereka tahu itu. Terutama relawan-relawan lama. Mereka tahu, kadang tidak semua yang dicari bisa ditemukan. Salah satu relawan senior bernama Pak Surono memimpin tim pencarian. Wajahnya keras, terbakar matahari dan usia. Tapi matanya tajam. Ia bukan hanya paham medan, tapi juga paham bahasa gunung. Sebelum berangkat, ia sempat berkata kepada Arif, kalau memang belum waktunya balik, kami hanya bisa menemukan jejak, bukan orangnya. Arif tak ada jawaban. Pencarian dimulai dari pos 2 tempat terakhir Yoga terlihat. Mereka menelusuri jalur yang sama seperti yang dilalui kelima pemuda itu malam sebelumnya. Jalur itu sempit, banyak akar menjulur, dan tertutup sebagian oleh kabut. Relawan menyisir kiri dan kanan, mencari tanda-tanda keberadaan Yoga. Potongan baju, jejak kaki, bekas pijakan,
Apapun 1 jam berjalan, mereka menemukan sisa tempat istirahat, bekas alas duduk, bungkusan makanan ringan, dan senter kecil milik Randy yang tertinggal. Tapi tidak ada jejak baru. Tidak ada tanda-tanda bahwa Yoga berjalan lebih jauh atau mendaki sendiri. Jalurnya seperti terputus di situ. Pak Surono menghela napas. Ia menatap ke arah semak lebat di sisi jalur. "Saya masuk dari sini," tanyanya pada Bima yang ikut dalam tim. Bima mengangguk pelan. Dia bilang mau pipis. Masuk ke sana, terus nggak balik. Pak Surono menyibak semak itu. Pelan, tapi pasti. Matanya menelusuri tanah, batang, daun, hingga akar-akar tua yang menjulur beberapa meter ke dalam. Ia melihat jejak kaki, tapi hanya satu arah. Masuk ke dalam, tidak ada yang keluar. Jejak itu berhenti di dekat pohon besar. Akar-akar besar keluar dari tanah seperti lengan tua yang terjulur ke segala arah. Dan tepat di tengah akar itu, ada satu ruang kecil gelap dan lembab. Pak Surono mendekat, menunduk perlahan. Ia tidak melihat tubuh, tapi ia melihat sesuatu, tumpukan daun kering yang disusun aneh. Seperti membentuk pola melingkar, bukan buatan hewan, tapi juga bukan alami. Seolah ada yang dengan sengaja menata daun-daun itu menjadi seperti lingkaran. Ia menatap sekeliling, lalu pelan-pelan mundur. "Jangan masuk lebih jauh," katanya. Salah satu petugas SAR bertanya, "Kenapa, Pak?" Pak Surono menjawab, "Pelan, tempat ini bukan jalur biasa. Kalau dipaksa masuk, bukan orang yang kita cari yang bisa hilang." Mereka pun kembali ke jalur utama. Pencarian terus dilanjutkan sampai ke pos 3. Bahkan naik ke area landai sebelum jalur menuju puncak, tapi tidak ada satupun jejak. Bahkan anjing pelacak pun kebingungan, tidak bisa menangkap satupun aroma manusia dari barang Yoga yang dibawa. Sebagai petunjuk, yang mereka temukan hanya satu hal, jaket Yoga yang tergantung rapi di dahan kecil, seperti yang telah ditemukan oleh teman-temannya, tanpa sobek, tanpa kotor, seperti dijaga atau dikembalikan. Pak Surono memandang jaket itu dalam diam. Ia tidak menyentuhnya, hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Ini bukan hilang, ini diambil." Semua orang terdiam di base camp Arif, dan kawan-kawannya gelisah. Mereka bolak-balik dari warung ke posko. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap suara dari radio komunikasi membuat jantung mereka berdegup kencang. Tapi tidak ada kabar baik. Hingga sore menjelang, tim pencari kembali turun. Wajah mereka kosong, tak membawa tubuh, tak membawa kabar. Hanya membawa satu berita pasti, Yoga tidak ditemukan, jejaknya mentok di satu titik, kata petugas SAR. Setelah itu, gak ada apa-apa. Seperti hilang begitu saja. Damar menangis. Randy terduduk di lantai. Bima memalingkan wajahnya, menggigit bibir, menahan amarah dan kecewa. Sementara Arif hanya berdiri mematung. Matanya kosong menatap ke arah gunung. Pak Surono mendekati mereka. Dengan nada berat, ia berkata, "Kalau kalian mau, kita bisa adakan doa, kita bisa kirim pesan, tapi jangan berharap dia bisa pulang dengan cara biasa. Kadang, kita cuma bisa mendoakan." Sore itu, langit Gunung Slamet berubah kelabu. Angin dingin turun perlahan. Arif berdiri di bawah pohon pinus, menatap jalur yang pernah mereka tapaki bersama. Hanya 15 jam lalu mereka tertawa, bercanda, merasa bahwa malam satu suro hanyalah mitos. Hanya cerita tua yang tidak perlu dipercaya. Kini, satu dari mereka telah hilang, meninggalkan lubang besar dalam perasaan. Di dalam hati Arif, ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apakah ini semua karena kesalahan mereka? Atau karena memang sudah ada yang menunggu? Malam mulai turun dengan cepat di kaki Gunung Slamet. Kabut tebal melingkupi pepohonan, menelan pandangan dan menciptakan suasana yang membungkus seluruh wilayah dalam kesunyian yang menekan. Suara angin yang bertiup pelan melewati dedaunan tampak, seperti bisikan-bisikan halus yang menyusup ke dalam jiwa, membawa rasa dingin yang bukan hanya berasal dari udara, tapi juga dari sesuatu yang tak terlihat. 4 pemuda yang tersisa Arif, Bima, Randy, dan Damar berdiri di sekitar api unggun yang mulai meredup. Wajah mereka memancarkan kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Malam itu bukan hanya malam biasa bagi mereka, melainkan malam di mana segala ketakutan, kesedihan, dan misteri berbaur menjadi satu. Mereka tahu, hilangnya Yoga bukanlah kecelakaan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Api unggun yang kecil itu mengeluarkan bara merah yang redup, dan bayangan mereka menari-nari di tanah, menggambang dan mengecil seolah ikut bernafas bersama angin malam yang dingin. Suara-suara alam seperti desah pohon dan gemerisik daun menjadi latar yang semakin memperkuat ketegangan yang ada. Arif menatap langit yang tertutup awan gelap. Ia merasakan beban di dadanya.
Perasaan bersalah yang semakin menyesak. Kenapa kita tidak minta izin dulu pada yang jaga gunung ini? Kenapa kita bertindak sembarangan? Bima mengangguk pelan, suaranya gemetar. Malam satu suro itu sakral, dan kita datang tanpa permisi. Yoga, dia sudah membawa petaka dengan kencing. Sembarangan di hutan, itu tidak boleh. Randy menunduk, suaranya hampir berbisik. Aku takut kawan, takut kita semua bisa kena akibatnya. Damar hanya diam, matanya kosong menatap api yang hampir padam. Ia merasakan dingin yang menusuk bukan hanya dari cuaca, tapi juga dari rasa kehilangan yang mendalam. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang ringan dan perlahan mendekat. Keempatnya langsung menoleh, memegang erat senter dan peralatan mereka, siap menghadapi apapun. Namun yang terlihat hanyalah bayangan samar yang melintas di balik pepohonan, cepat dan hilang secepat datangnya. Arif memanggil dengan suara tegas, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Tak ada jawaban, hanya hening yang kembali membungkus malam itu. Namun, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, dan dari sela kabut terdengar bisikan-bisikan halus. Suara seorang perempuan yang memanggil dengan nada pilu, tetapi di dalamnya terkandung ancaman yang dingin dan menusuk. Suara itu berkeliling di sekitar mereka, berputar di antara batang pohon yang menjulang tinggi, menembus kabut tebal yang semakin pekat. Bayangan sosok putih yang misterius muncul kembali, berdiri di pinggir api unggun, menatap tajam ke arah mereka. Bisikan itu terdengar pelan, tapi jelas, seperti menyayat hati. Lepaskan dari gunung ini." Tubuh mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat menahan langkah dan membekukan mereka. Randy hampir jatuh karena kakinya yang lemas, sementara Bima dengan terbata-bata mengucapkan doa pelindung. Dan Damar menutup matanya berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Bayangan putih itu perlahan mendekat. Setiap langkahnya membawa hawa dingin yang semakin menusuk ke dalam tulang. Arif mengumpulkan keberanian dan berkata dengan suara yang pecah, "Kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya pendaki yang tersesat. Tolong beri kami jalan keluar." Sosok itu berhenti sejenak, kemudian lenyap bersama kabut yang mengalir deras, meninggalkan keheningan yang pekat dan udara yang semakin berat. Meskipun ketakutan sedikit mereda, mereka merasakan beban yang lebih dalam. Beban dari peringatan yang tak pernah bisa mereka abaikan. Malam satu suro di Gunung Slamet tidak hanya mengambil Yoga sebagai tumbal, tapi juga meninggalkan ketakutan yang membekas, luka yang sulit sembuh, dan pesan keras bahwa alam serta makhluk gaibnya harus dihormati. Mereka menyadari bahwa pendakian mereka telah mengubah hidup mereka selamanya. Ketika pagi mulai menyingsing, mereka bersiap turun, membawa tubuh yang lelah dan jiwa yang terluka. Sebagian dari diri mereka tetap tertinggal di gunung, terperangkap dalam misteri malam satu suro yang tak terjawab. Pagi itu, udara di kaki Gunung Slamet terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan, membuat segala sesuatu tampak samar dan misterius. Matahari yang mencoba mengintip dari balik awan tidak mampu menembus tirai kabut yang tebal. 4 pemuda itu berdiri termenung di depan base camp. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Mereka baru saja menyelesaikan perjalanan turun dari gunung setelah malam yang penuh ketakutan dan kehilangan. Yoga, sahabat mereka, hilang tanpa jejak. Hilang dalam kegelapan malam satu suro yang sakral dan penuh misteri. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kabut itu. Hanya ada rasa takut yang dalam dan perasaan bersalah yang menghantui setiap langkah mereka. Di base camp, suasana terasa hening. Para pendaki lain yang lewat menatap mereka dengan tatapan iba dan sedikit penasaran. Cerita tentang hilangnya Yoga sudah menyebar, menjadi bisik-bisik yang menggema di antara tenda dan warung kopi kecil di sana. Namun tidak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Arif berdiri di pinggir jalan setapak, menatap ke arah gunung dengan tatapan kosong. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail perjalanan mereka, setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mungkin membawa mereka ke titik ini. Rasa bersalah menggerogoti hatinya, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Bima, Randy, dan Damar juga tidak banyak bicara. Mereka lebih memilih diam, merenungi apa yang sudah terjadi. Hati mereka dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apakah Yoga masih hidup? Apakah ia akan pernah ditemukan? Atau memang gunung itu benar-benar menelannya? Hari itu, mereka memutuskan untuk melapor ke aparat dan relawan pencarian. Meski sudah ada usaha keras mencari Yoga, tidak ada jejak pasti yang ditemukan. Jaketnya, barang-barangnya, semua yang tertinggal tidak cukup untuk membawa kepastian. Semua seperti ditelan oleh alam, oleh misteri yang lebih besar dari mereka. Petugas, relawan menjelaskan bahwa pencarian akan dilanjutkan,
tetapi mereka harus siap dengan kemungkinan terburuk. Gunung itu punya cerita sendiri, kata seorang petugas dengan suara berat. Malam satu suro bukan malam biasa. Ada hal-hal yang tak bisa kita pahami dengan logika manusia. Mendengar itu, 4 pemuda itu semakin sadar bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Sesuatu yang melampaui batas dunia manusia. Setelah mengurus segala laporan, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan jiwa yang luka. Tapi kehidupan tidak pernah berhenti. Semua harus melanjutkan hari mereka meski bayang-bayang gunung itu selalu mengikuti. Ketika malam tiba, setiap suara kecil di rumah membuat mereka terbangun dengan hati yang berdebar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, desas-desus tentang hilangnya Yoga mulai berkembang menjadi cerita mistis. Ada yang mengatakan melihat sosok putih melayang-layang di sekitar gunung. Ada yang mengaku mendengar suara jeritan di malam hari. Dan ada pula yang merasakan kehadiran makhluk gaib yang menjaga gunung tersebut dengan cara yang tak bisa dipahami. Arif dan teman-temannya mulai mengalami perubahan. Mereka lebih sering bermimpi buruk, mendengar bisikan samar telinga, dan merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Rasa takut yang dulu hanya terasa saat di gunung, kini mengikuti mereka. Kemanapun mereka pergi, malam satu suro di Gunung Slamet telah menjadi sebuah misteri yang tak terpecahkan. Sebuah cerita yang mengajarkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar, dan bahwa alam serta makhluk yang menghuni tempot-tempot keramat memiliki kekuatan yang harus dihormati. Cerita ini berakhir tanpa jawaban pasti. Yoga tetap hilang, dan kisahnya menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin mencoba menaklukkan Gunung Slamet tanpa rasa hormat dan tanpa persiapan yang matang. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang hilang bisa ditemukan, dan tidak semua misteri bisa dipecahkan dalam kesunyian malam. Ketika angin berbisik di antara pepohonan, suara itu masih terdengar pelan, mengingatkan bahwa Gunung Slamet bukan hanya sebuah gunung biasa. Ia adalah penjaga rahasia, tempat di mana kehidupan dan kematian bertemu dalam satu kesatuan yang abadi.